Alhamdulillah ya Allah, sampai juga. Pamit dulu ya gitu. Lah, bentaran amat teh. Iya gitu, udah sore kata saya gitu. Lah, nggak ini katanya gitu, baru sebentar. Iya, yang penting mah udah tahu, udah lihat bagus banget curugnya. Saya bilang itu kapan-kapan main lagi ke sini, saya bilang itu. Iya atuh, hati-hati ya di jalan katanya itu. Iya kata saya gitu. Itu masih aman jalan tuh jalan. Cuman emang kita jalan tuh agak cepet gitu ya, jalan tuh agak cepet lah gitu. Pas udah mau deket jembatan, ini kaki udah naik ke jembatan yang satu. Pas mau sebelah lagi yang kanan saya mau naik, di situ pikiran saya udah mulai gak enak tuh. Udah berasa ya, Pak? Udah berasa, udah mulaiin gitu. Terus saya jalan, saya bilang gini, jalan cepetan yuk. Perasaan gua nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kota Mistis, korek cerita mistis. Pada video kali ini kita masih bersama Mpok Susi untuk dengerin lanjutan dari cerita Pok Susi kemarin. Nggak usah berlama-lama, kita langsung interogasi aja Pok Susi untuk kelanjutan ceritanya. Nah jalan, di situ jembatan tuh kosong, nggak ada orang, sepi sama sekali, hening. Itu posisi kalau nggak salah jam setengah tiga atau mau ke jam 3 lah gitu. Kagak ada lagi tuh orang. Mpok nengok gitu? Enggak, maksudnya udah dia lewat, habis itu udah nggak ketemu orang-orang lagi tuh, nggak ketemu orang, nggak ketemu orang jalan. Pas udah jauh banget, ada lagi satu, tuh rapet banget itu, pakai gamis, tuh biasa ngomong lagi, mengaji bu, gitu, usil banget itu emang lagi begitu gitu, rapet banget, takut kepaduk doang jatuh, kata saya gitu ya, emang comel banget, maaf ini mah gitu ya. Udah si Olip biasa kan kalau kita mah niat orang apa bakal bahan ledekan gitu ya. Tadi mah kita begitu aja, Beb, lagi ogah gue mah jalan keserimpet kata saya gitu ya. Ribet begitu kata saya. Jalan lagi tuh. Cuman udah sampai di situ saya udah ngeblank tuh. Kayak yang saya rasain jadi kayak gini, Pak. Abis yang si gamis lewat nih, si ibu-ibu bergamis lewat ini, itu padahal saya ngomong tuh nggak ke dia, saya ngomong ke Olip, mengaji bu, kata saya gitu. Iya mau ngaji, dia nimpalin. Tadi mah kita begitu ya Beb, ya elah gue mah keserimpet kalau pakai gituan, kata saya gitu. Udah jalan lagi, ayo lanjut, padahal cuma begitu doang. Udah tiba-tiba sini nih perasaan saya nih, nggak tahu kalau si Olip ngerasain apa ya, itu jadi kayak mendung gitu, mendung gelap. Itu jalan nggak nyampe-nyampe saya, sampai saya ngomong begini, ini jembatan mana ujungnya ya, saya bilang. Itu perasaan saya tuh jembatan nggak ada ujungnya kok, panjang bang, nggak nemu-nemu ujung. Saya di situ nggak lepas bacaan tuh, istighfar, terus apa yang saya bisa saya baca gitu. Ini bulu udah mulai tebel nih, udah berasa tebel, karena yang saya lihat dari ekor mata udah mulain kayak apa namanya tuh, siluet bayangan tipis-tipis gitu. Udah mulain ada gitu. Herannya itu kan di rawa, jembatan itu kan di rawa, orang ngapain di tengah-tengah. Sedangkan itu kan pohon-pohon bunga itu kan tinggi-tinggi banget, pohon-pohon bunga yang di kiri kanan rawa gitu. Itu sosok apa gitu, karena dia ngelebihin pohon
badannya gitu. Udah di situ saya udah minta maaf, udah ya Allah ampun ya Allah gitu, udah begitu terus kan. Ya Allah ini gimana, kasih saya izin buat pulang, saya bilang gitu kan. Akhirnya sampailah di penghujung jembatan, ketemu juga. Saya bilang alhamdulillah nyampe juga di ujung jembatan, saya gitu. Sampai di ujung jembatan. Tadi kan di awal saya bilang ada yang jualan tuh di sisi jembatan kan. Tuh, sebelum jembatan itu masih ada yang jualan, tapi orangnya nggak ada. Ditinggal dagangannya. Orangnya nggak ada. Nah, turun dari jembatan, kalau gue migrain ya langsung nih, bener deh, langsung migrain. Turun dari jembatan, si Olip ngomong kayak gini, ini jualan mana orangnya? Kagak takut dicolong orang pedagangannya, dia bilang gitu kan. Saya bilang, siapa yang mau nyolong di gunung, belum nyolong juga udah cengkrong duluan. Tahu cengkrong nggak? Enggak. Ini gini tangan bengkok. Oh ya, Pengkor, pengkor. gitu. Tapi memang benar nggak ada orang tuh, dagangannya memang nggak ada orang. Gitu. Saya lagi ngomong kayak gitu, ada yang ngedehem di semak. Pas saya nengok sebelah kiri, kan posisi saya kan sebelah kiri. Saya nengok, ada orang, bapak-bapak pakai kaos kuning, tapi di tengah semak. Orang benar tadi kok. Wallahualam ya, yang saya lihat emang bentukannya orang, gitu. Jadi saya nengok, feeling saya itu kali. Bapak-bapaknya lagi buang air kecil kali, gitu kan. Udah Liv yuk jalan lagi jadi ngurusin dagangan orang, kata saya gitu kan. Udah jalan lagi tuh. Di situ nggak tahu kenapa saya mulai berasa belakang saya rame. Padahal saya cuma bertiga. Dan itu emang benar-benar waktu saya turun nggak ada orang sama sekali kok yang turun. Saya doang bertiga itu. Jadi saya jalan tuh, perasaan saya di belakang rame. Saya nengok nggak ada orang. Si Nunu yang tadinya di belakang itu udah di depan saya. Si Olip yang tadinya sejajar sama saya itu udah di depan si Nunu. Jadi posisi itu kita gantian, saya yang paling belakang. Gitu. Tapi itu kita jalan masih iring-iringan, walaupun kayak gitu tuh formasi kita masih iring-iringan tuh, masih deket. Sampai akhirnya ini mau ke pos 2, mau nyampe ke Telaga Biru tadi itu. Sampai ke Telaga Biru, saya bilang ini, alhamdulillah sampai juga di pos 2. Udah, berarti kan udah tinggal satu pos lagi nih yang saya kira mau kita lewatin. Ini saya lupa ngomong di awal tadi waktu kita sampai di parkiran sebelum kita trekking. Itu di dekat parkiran motor itu ada event musik. Jadi kayak di taman-taman itu ada event musik tuh po gitu. Nah, udah pas di pos 2 nih lanjut lagi nih ya. Lanjut pas di pos 2. Saya pikir gangguan udah sampai situ. Ternyata enggak. Dan itu belum apa-apa ternyata. Oh, masih ada yang lebih ekstrim. Masih ada. Begitu kita ngelewatin shelter nih, shelter pos 2, itu kan ada pohon gede banget. Ngelewatin itu, mata saya tuh kayak kelilipan. Tuh, mata saya kelilipan. Awalnya saya kucek kan karena saya pikir kelilipan biasa gitu. Tapi begitu habis dikucek, itu bukannya makin baik, enggak. Jadi mata saya tuh berbayang. Jadi habis saya kucek itu mata saya jadi berbayang. Jadi berkabut. Gitu. Berkabut, saya pikir udah ini mah efek saya kelilipan ya. Gitu, udah kucek lagi gitu. Kabutnya nggak hilang. Masih tetap tuh saya berasa di mata saya gitu. Jalan lagi, saya bilang gini sama ini anak 2 nih. Mata gue berbayang ya, ada. Ya udah hati-hati aja jalannya. Dia jalan lagi tuh, jalan. Makin lama, makin turun, mata saya makin gelap. Makin tebel kabutnya. Kabut di mata ya, maksudnya gitu. Kayaknya saya ngerasa tuh mata saya ketutup kabut gitu, makin gelap gitu. Karena yang tadinya jelas, tiba-tiba remang-remang, kok ini kayak gelap mendung banget di mata saya gitu. Di situ saya ngerasa banyak juga udah mulai kayak kok banyak langkah kaki. Saya nggak mau nengok nih, masih positif gitu. Mungkin emang ada orang di belakang saya. Saya nggak mau nengok, tetap jalan. Dan di situ kan
kita beli yang apa namanya, trekking pole dari bambu tuh udah disiapin di bawah kan. Nah itu untung saya beli, jadi itu buat alat bantu saya jalan. Tongkat lah, pakai trekking pole jalan. Saya jalan pelan-pelan banget padahal, tapi nggak tahu kenapa tuh saya kayaknya dipersulit langkah saya di situ, karena bentar-bentar saya kepleset, bentar-bentar kaki saya kesandung, kayak ada yang nyengkatin kaki saya nih. Nggak boleh jalan gitu ya? Nah, saya ngeliat nih anak dua jalan enak banget, lancar. Nggak tahu kenapa saya jalan, padahal saya pijak tuh kaki udah pelan-pelan banget, tetap aja saya kepleset. Sampai akhirnya saya ketinggalan jauh nih dari teman-teman. Saya bilang, "Woi, lah pelan-pelan lah, tungguin. Gue nggak bisa ngeliat ini mata gue." Saya bilang gitu kan, mata gue rabun banget. Saya bilang gitu. Jangan cepet-cepet, santai aja. Saya bilang gitu. Udah jalan lagi, kepleset lagi. Kalau nggak kepleset, kesengkat. Gitu. Pernah saya sampai mau jatuh, terkusruk gitu, karena saking saya kayak emang ada yang nyengkat saya dari belakang gitu kan. Enggak, saya nengok ke belakang, nggak ada orang sama sekali. Bulu pada bangun langsung kan. Dan di tengah-tengah trekking nih, kedengaran suara musik. Saya pikir musik yang bawah, yang tadi event di parkiran. Nah, saya di situ pikiran saya agak lega. Alhamdulillah, udah kedengaran suara musik, berarti udah deket. Ternyata masih di tengah-tengah kita mah, masih di tengah-tengah trek 2 mau ke 1 tuh masih jauh. Gitu. Nah, udah. Saya nggak sadar di situ, saya nggak sadar kalau mana mungkin suara yang di bawah naik ke atas nyampe, mana mungkin, nggak ada gitu. Udah. Cuma di situ saya nggak mikir ke situ. Pikiran saya positif, udah mau deket nih berarti gitu. Udah seneng aja. Seneng, semangat lagi nih jalan nih, walaupun ya udah kayak si buta mencari cinta lah. Jalan, tahun mencari jalan lah gitu. Jalan pakai trekking pole. Itu di belakang saya rame orang. Lalu lalang. Suaranya, anginnya, tapi nggak ada orang. Oh, suara aja. Suara. Udah nggak tahu gimana, perasaan udah campur aduk. Tiba-tiba ada yang ngedehem. Sebelah kanan. Saya nengok, pendaki. Serba hitam. Celana, sepatu, kaos segini. Tapi dia nggak bawa carrier. Dia pakai topi. Ada di tengah-tengah semak. Empok tahu nggak posisinya ngapain? Sidakut gitu. Ngeliatin saya. Ngeliatinnya marah gitu? Nggak marah. Dia tatapannya biasa. Cuma kayak mantau. Kayak, bukan mantau marah sih ya. Jadi kayak merhatiin nih, takut kayak, bukan kepedean ya. Jadi kayak ngeliatin saya nih, takutnya ntar saya ngapa-ngapa nih. Jadi lagi diliatin aja nih sama dia gitu. Jika orang ngawasin gitu. Kayak gitu sih yang saya tangkep, tapi nggak tahu ya gitu. Udah jalan lagi, kepleset lagi tuh Pok saya di situ. Bocah udah jauh, udah ketinggalan. Sendirian nih berarti? Sendirian gitu. Sampai akhirnya itu anak dua berhenti nungguin saya. Tuh. Jalan lagi bareng. Lagi-lagi si Olip duluan lagi aja jalannya. Kita tuh pas itu posisi di gang kecil ya, trekking kecil nih, kiri kanan pohon. Di situ itu benar-benar berasa banget kayak ada yang gede tinggi di belakang saya kayak menangkap. Dan tau nggak, saya tuh jalan, jadi kayak si Nunu mau nyalip, dia saya salip lagi. Lu jangan di depan gua nggak awas nih, lu di belakang gua aja, kayak gitu. Kalau nangkep, saya jalan sama dia nih, jadi berebut jalan gitu. Untung nggak jatuh ya, karena ngapa sih Pok gitu kata si Nunu nih. Kagak, kata saya gitu. Lu nggak ngapa-ngapa no? Kagak, aman. Alhamdulillah aman mah, kata saya gitu. Berarti gua doang dalam hati nih.
Nah, jalan lagi, udah ngelewatin pohon itu, jalan lagi, nggak tahu ada apa-apaan. Tangan saya ada yang narik sebelah kiri, Ditarik bener gitu, Bu. tarik. Emang saya sampai mau jatuh. Saya di situ kaget, saya nyebut, astagfirullahaladzim. Nah, si Olip sama si Nunu nengok, apa lo Beb? Tangan gua ada yang narik. Udah makanya lu jangan meleng, makanya lu jangan duluan jalannya, mata gua nggak awas, saya bilang gitu. Kita bareng-bareng aja, kenapa sih? Jangan main duluan di sini mah. Kita turun bareng-bareng, kita naik bareng-bareng kan, saya bilang gitu. Turun bareng-bareng, kata saya gitu kan. Jalan, udah jalan lagi. Perasaan saya tuh di depan ada batang pohon, perasaan ada yang duduk tuh. Karena kan saya sambil gini mata tuh ya, ada orang. Tenang nih ya, berarti bukan kita doang nih yang di jalur. Udah deket kagak ada, Hilang gitu. nggak ada batang pohon biasa. Sampai akhirnya kita bareng-bareng lagi nih jalan, bareng-bareng. Istirahat dulu apa? Capek gua, kata saya gitu ya. Lu mah enak jalan pada normal. Gua mata gua ngimbanginnya susah, mata gua nggak awas, saya bilang gitu. Istirahat. Si Olip duduk di batu, kan ada tuh batu yang di sisi jalannya tuh, di sisi jalur tuh ada yang agak gede, dia duduk di situ. Si Nono duduk di tengah jalur, saya di sisi sebelah kiri. Saya baru duduk di jalur. Tiba-tiba kayak datang bulan banyak kok. Berset aja gitu. Kayak banyak banget. Saya yang tadinya baru duduk nih, baru naruh bokong kan. Langsung bangun. Apa lu Beb? Gitu. Karena saya bangunnya digentak Kaget. gitu, dikagetin kan. Apa lu Beb? Katanya. Datang bulan banyak banget gua. Ayo cepetan yuk turun, kata saya gitu ya. Terus saya sambil nengok-nengok gini gitu. Takutnya saya udah sempat duduk tembus di situ gitu. Ternyata saya lihat nggak ada. Alhamdulillah kan, jalan lagi tuh, jalan situ sampailah di pos 1. Alhamdulillah tuh yang tadi pelang itu ternyata itu emang pelang gitu. Yang saya lihat tadi orang gede, ternyata itu emang pelang. Sampai pos 1, alhamdulillah udah dekat ke bawah gitu. Di pos 1 itu nggak ada gangguan sih sebenarnya, nggak ada gangguan. Maksudnya yang kresek-kresek mah ada, cuman nggak terlalu berarti lah gitu. Situ. Cuma yang saya aneh, si Olip nih jalan ngambang. Dia jalan ngambang. Begitu udah paling jauh, dia udah paling depan. Padahal baru berapa menit jalan bareng, tapi dia udah di depan banget. Punya ilmu dia, Bu. Apanya ada? Ilmu ngilang. Kalau ada pinjol. Pinjol di bawah-bawah. Iya, dia tuh itu banget gitu, jauh banget itunya. Bener-bener nggak napak. Nggak napak. Sampai saya kayak gini, nih dia udah jauh nih di depan. Si Nono, ini saya. Saya mau lagi-lagi sih di belakang, karena kan saya mah penerangannya minim banget gitu kan. Beb, lu jalan napak kagak sih? Jalan napas lah, kata saya gitu. Napak jalan mah. Lah gue jalan napak Beb, gue napas, kata dia gitu. Enggak. Kata saya gitu. Dia nggak ngerasa. Gue napak Beb. Enggak, kata saya gitu. Itu diem dari situ. Saya bilang gitu, jalan pelan-pelan aja, jangan cepet-cepet, kata saya gitu. Udah jalan, akhirnya kita udah deket nih, udah mau kesusul. Pas udah mau kesusul, udah mau deket pos pendaftaran sih, gitu ya. Udah tinggal berapa ratus meternya lagi sih, itu udah deket. Ada suara ngegerem di situ, kenceng banget. Dan kita tuh di situ dengar semua. Malahan saya kaget dengar suara itu, saya kaget, saya tanya, suara apa nih tuh? Si Olip ngalihin, suara motor. Masa suara motor, kata saya gitu.
Iya, suara motor. Ke si Nunu, suara motor, Po. Ya kali ya, suara motor ya. Iya, itu suara motor. Emang dasarnya nggak connect, nurut. Iya, suara motor. Padahal di tengah hutan mana ada motor masuk sih. Iya kan? Di pos pendaftaran aja kan trackingnya tangga, tracknya tangga, nggak mungkin motor naik kan. Udah jalan, udah di situ gangguannya begitu doang. Sampai akhirnya, alhamdulillah nyampe juga di pos pendaftaran tuh. Duduk di situ, si Olip marah nih sama saya. Lu ngapa sih disebut tadi? Baru duduk nih saya nih, baru duduk pisan. Jadi ada bangku tuh, bangku kalau nggak salah 3, jajaran 3, itu pohon gede. Di sananya pos pendaftaran kan. Nyebut apa gua? Saya bilang. Tadi kenapa lu sebut? Yang mana? Itu yang motor. Lah emang motor kan? Kata saya. Iya ngapa lu sebut? Lah iya kan emang suara motor. Iya dah terserah lu katanya gitu. Sebelum connect tuh. Belum nyambung. PA kan bocah, kata saya gitu ya. Kan lu sendiri yang bilang itu suara motor, kata saya gitu. Ya udah serah lu dah, motor dah katanya gitu. Udah kata gue mau ini dulu katanya, mau buang air kecil dulu. Dia sama Nunu buang air kecil, saya sendirian di situ. Sendirian, duduk keluar dari toilet, dia jalannya tuh ngerenggang gitu, jalannya nggak bener. Langsung ngomong, Beb, kak betis gue pada kenceng, kaki gue sakit katanya. Jalannya tuh kayak emang bener-bener tuh ngegang, potong nggak ngegang gitu, agak ngeregang gitu. Lalu ngapa? Tadi nggak ngapa-ngapa, kata saya. Betis gue pada kenceng, langsung begitu tuh dia. Ya udah, kata saya gitu. Itu posisi 4:30. 4:30 tuh saya nyampe bawah tuh. Saya istirahat di situ 1/2 jam, baru yang lain pada turun. Pendaki, wisatawan, baru tuh jam 5 tuh baru pada turun rame. Tadinya tuh pas saya turun tuh emang nggak ada orang, saya doang bertiga. Tigaan doang. Nggak ada. Adapun ya mungkin ya petugasnya ya, yang lagi tiduran di pos gitu, yang deket toilet tuh nggak tahu pos atau musola, saya nggak kurang paham. Udah jam 5 tuh turun ke bawah tuh. Ke warung si Teteh tuh. Di situ karena kan kita nitipin sepatu di situ, Po. Jadi kita ngetrek tuh nggak pakai sepatu, pakai sendal. Jadi sepatu saya lepas nih, emang dasarnya kampung ya. Gitu. Jadi pengen kaki leluasa nih. Gitu. Padahal lebih enak, Lebih nyaman pakai sepatu. sepatu sebenarnya. Sebenarnya lebih safetyan pakai sepatu sebenarnya harusnya gitu. Cuma memang dasarnya bopung. Pakai sendal, iya, biar gampang gitu. Di video pun ada saya nyeker, tuh sendal saya lepas, saya tenteng, gitu. Kata saya terapi batu, gitu, buat rematik. Biasa bocah kampung mah apa baik. Bopungnya. Bopung, iya. Udah tuh turun ke bawah, ngambil sepatu di Teteh, minta bikinin teh manis. Di situ kita cerita-cerita dah, udah turun kan, tuh cerita. Saya bilang, lu jalan sadar kagak sih? Apa? Lu jalan ngambang, kagak napak. Lu tahu nggak? Kagak. Ya gue belum ngomong kali dia. Nih, waktu lu ngomong begitu, tangan gua nih ada yang nuntun bocah. Jadi lu dituntun bocah? Iya. Pantas jalan lo cepet, iya tuh, dituntun. Jadi ini cuman 2 tuh anak kecil yang nuntun, kata dia tuh. Tapi lo jalan aman. Ya itu gua ngerasa enteng aja. Ya wajar lo enteng, orang gue liat lo ngambang kok. Gitu. Gimana lo nggak ngerasa enteng? Udah sore yuk, udah 5:30 pulang gitu. Si Nunu kan bawa motor sendiri nih, saya boncengan sama dia kan. Udah dia jalan duluan nih si Nunu. Kita kan lewat puncak ya, lewat puncak.
Nyampe di Pasir Angin, kita oleng berdua. Motor nih, yang bawa kan si Olive. Oleng. Dia bawa motor biasanya nggak pernah oleng, ini oleng. Beb, lu ngantuk? Saya bilang gitu. Kagak. Benar. Kagak. Jalan lagi. Oleng lagi sampai mau nyusruk. Itu udah di Gunung Mas. Udah di depan, udah di itu Gunung Mas ya. Kebun teh. Iya, kebun teh tuh, dari Gunung Mas. Apa lu? Saya bilang. Ngantuk banget gua. Ya si monyeng tadi gua tanya kagak ngantuk. Saya bilang gitu. Karena ngantuk kan lu. Mampir dulu ya nyari Alfa. Dia bilang gitu. Ngopi dulu atau dia gitu. Ayo atau saya gitu. Udah. Akhirnya ini ketemu temannya nih. Orang situ yang nggak tahu orang situ nggak pokoknya ketemu dah gitu. Mampir ngopi di warung itu gitu. Mau maghrib. Jadi si Nunu nih gini. Lu masih lama nggak ngopinya? Emang apa? Masih lama, gue pulang duluan. Emang apa? Iya, gue ada urusan. Gue pulang duluan ya. Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kata dia gitu. Yang bener, iya nggak apa-apa. Gue duluan ya, kata dia gitu. Ya udah dah, hati-hati ya. Udah kita mau ngopi. Emang jujur po saya oleng di situ kan, gitu. Ngantuk banget gitu. Mau maghrib, kita lanjutin jalan. Kita lewat Ciawi. Lewat Bogor ya, lewat Bogor. Sampai akhirnya macet banget. Pas di Plang Pakansari. Stadion Pakansari. Itu emang posisi lagi macet, makanya saya ngebaca tuh Plang. Oh, udah di Pakansari, kata saya gitu. Berarti kan udah dekat lagi kan gitu. Udah setengah jam balik lagi ke situ. Muter doang. Lah, Pakansari lagi, kata saya gitu. Tadi perasaan udah dilewatin. Ini dalam hati nih. Cuman ada hawa capek, udah malas ngomong nih sama teman juga udah diem-dieman tuh. Udah. Tadi perasaan udah lewat ya. Kok lewat lagi? Apa belum? Oh, bodo amat lah, yang penting nyampe, kata saya gitu. Udah. Itu diem-dieman tuh. Jalan. Udah berapa lama? Akhirnya nyampe juga tuh. Yang mau arah Cibinong ya. Arah Cibinong lah kalau nggak salah tuh. Di situ. Saya ngomong di situ tuh sama si Olive. Gue mau ngomong apa? Kita 2 kali ngelewatin Pakansari ya. Iya, gue mau ngomong, Beb. Berarti bukan halu gue, kagak. Emang benar kita 2 kali ngelewatin. Perasaan gue perjalanan kali ini jauh banget nggak nyampe-nyampe. Iya, emang. Mereka juga ngerasa tuh. Dia, si Olive tuh ngerasa. Gue baru mau ngomong sama lu. Kagak nyampe-nyampe. Pinggang gue udah mau potes bet, kata saya gitu ya. Tahu potes kan? Udah mau remuk bet itu, potes bet. Kagak nyampe-nyampe, kata saya gitu. Udah nikmatin aja dah, yang penting kita nyampe pulang, katanya gitu. Karena nyampe rumah tuh, udah dibawa happy, udah bercanda aja, udah kayak orang gila tuh. Di jalanan ketawa aja, ada apa kita tawain, udah ngilangin stres, udah ngilangin capek gitu ya. Ada solusinya tuh, kita ngalihin kita tawa gitu. Kita ngomong apa, dipleset-plesetin ketawa. Alhamdulillah nyampe rumah. Nyampe rumah 10:30 malam. Jam 10 lebih dah, sampai 11 kurang. Kan saya mikir, tadi kan saya datang bulan banyak nih. Itu kan, nyampe rumah. Saya bilang, lu duduk ya. Gue ke kamar mandi dulu. Gue mau salin, mau bersih-bersih nih. Agak enak, kata saya gitu. Iya, kata dia gitu. Dah dibikinin teh, si Olive, ke kamar mandi. Kok tahu nggak? Saya kagak datang bulan sama sekali. Loh? Terus tadi berasa keluar-keluar gitu tuh? Nggak ada. Bersih. Emang bener-bener plek dikit doang ya, yang waktu di toilet atas tuh. Emang ngeplek dikit, itu doang yang ada. Nah, saya keluar, udah ganti baju, saya ngomong sama Olive, Beb, tadi kan gue datang bulan ya, ngeplek. Iya. Terus tadi waktu di jalur, gue ngerasa datang bulan banyak banget kan.
Iya, kagak ada. Masa? Lu mengingat, kata saya gitu. Jember, kata dia gitu kan. Kali lu kurang percaya, kagak ada, kata saya gitu. Dih, aneh, kata dia gitu ya. Udah kagak, udah pulang udah malam, kata dia gitu ya. Ya udah lu pulang hati-hati, saya bilang gitu kan. Kita nggak mau cerita-cerita tuh, kalau udah capek kan. Lu pulang hati-hati ya, jangan lewat tempat sepi. Lewat jalur utama aja, biarin muter dikit, yang penting rame. Saya bilang, karena lu perempuan kan, saya bilang gitu. Iya, katanya. Udah, nyampe jam 11 lebih, dia WA saya. Gue udah nyampe nih, katanya gitu. Iya, kata saya. Gue ngerasa ada yang ngikutin gue nih, ada yang ngikutin gue. Panjang jalan gue kayak ada yang merhatiin, dia bilang. Masa? Iya. Siapa? Nggak tahu. Gue ngerasa ada yang merhatiin aja. Udah lu capek itu. Saya bilang itu udah istirahat tidur. Gue juga mau istirahat, kata saya gitu. Udah skip istirahat tuh malam. Besoknya dia nggak ke rumah saya nih. Pas besoknya lagi, dia yang datang bulan, dia yang uring-uringan, dia yang kayak ngerasa dipantau. Tuh, bahkan temen kerjanya nih ya, satu kerja sama dia bilang kayak gini, kok muka lu beda ya? Emang apa muka gua, kata dia. Ini cerita dia nih. Beda kok muka lu, pucet. Pucet ngapa sih? Gua nggak ngapa-ngapa. Iya, muka lu pucet, katanya gitu. Terus dia tuh emosi gitu. Emosi aja. Pokoknya orang ngomong apa dia nggak suka gitu. Emosi aja bawaannya, darah tinggian gitu. Dia kan dia bikin status tuh. Dia bikin status. Dia bilang, semenjak gua turun dari Gunung Gede, kayak ada yang merhatiin, kata dia gitu. Bosnya komen, kok ada yang ngikutin, katanya. Emang iya Pak? Iya, katanya gitu. Terus kita inget nih gitu kan, si Olip nih, siapa ya yang ngikutin? Itu biasanya kalau begitu Pok, temen Pok katanya ada yang kurang sopan di sono gitu. Akhirnya siapa ya gitu ya. Nah ini tadi saya lupa cerita juga nih, pas turun di trekking di jalur, Nunu bilang begini, gua heran sama lu nggak ada capek-capeknya dari nanjak sampai turun. Kata saya kan gitu kan. Jadi saya tuh ngeluhin dia mulu gitu, karena emang saya lihat dia nggak ada beban capek sama sekali gitu, nggak ada raut capek di mukanya, nggak ada gitu. Dia bilang gini, ini mah belum seberapa. Kemarin kita habis nanjak di Curug Jonggo lebih tinggi dari ini. Nggak ngapa-ngapa, ini mah belum seberapa. Itu kesannya kayak ngecilin. Sombong gitu. Sombong. Nih, si Nunu nih maaf ya Nu ya. Tuh, begitu. Jadi mungkin dari situ gangguannya ke saya. Gitu, karena seingat saya apapun yang saya injek atau apapun yang saya temuin, saya tuh permisi di situ. Kayak gitu. Cuman salahnya saya ngerokok, saya nggak nawarin, nggak izin gitu doang. Nah akhirnya bosnya tuh ngomong, ada temen Empok yang kurang sopan, jadi penunggu sana tuh nggak terima, dia ngikut pulang gitu. Dan ngikut pulangnya yang tadi yang saya bilang mau turun dari Curug, ada tinggi hitam berbulu, itu yang pulang ikut ada di saya. Kan yang nggak sopan si temennya. Iya. Kenapa nggak ngikutin dia? Itu dia, karena yang ngajak saya berdua. Jadi yang ngajak si Nunu tuh saya sama si Olip. Jadi dia sebenarnya dia nggak, tadinya sebenarnya kan cuma saya berdua nih. Saya bilang ajak aja si Nunu kalau dia mau. Saya bilang gitu. Diajaklah sama si Olip. Tadinya si Nunu udah nggak mau. Gitu. Gua nggak ada persiapan. Dia bilang gitu. Ya udah gampang, ikut aja dulu. Sama kita mah gampang. Jadi mungkin imbasnya ya wallahualam ya, karena emang saya yang ngajak, jadi saya yang bertanggung jawab. Gitu, walaupun saya di situ udah permisi atau apa, tetap saya yang ditegur karena saya yang bawa gitu kok. Nah udah akhirnya
diarahin tuh sama bosnya, nggak tahu ya, suruh bacain apa gitu. Akhirnya reda, si Olive tuh reda, udah agak enakan. Itunya di saya sampai sekarang. Sosok tinggi gedenya itu Sampai sekarang, Pok. masih ada. Sekarang ada. Sekarang ada nih di belakang saya, Ngapain? bayangan. Nah, karena kemarin kenapa saya bilang masih ada? Karena waktu kemarin saya turun dari Citambur pun itu sosok yang saya temuin Oh, di rumah. habis dari Citambur juga. Dari Citambur sama saya kayak gitu juga ngalamin gitu. Kalau di Citambur ini agak melenceng ya gitu. Kalau di Citambur kemarin sayanya yang collab. Nah, kalau yang di Gede kan si Olive nih yang collab. Kalau di Citambur saya yang collab. Bahkan hampir lewat sih sebenarnya. Nanti kita cerita. Oke, siap. Gitu. Jadi kayak gini sih ya yang saya alamin waktu trekking kemarin di Gunung Gede kayak gitu. Itu Empok emang kan waktu SMP pernah ke sana. Setelah itu belum pernah ke sana lagi. Belum pernah ke sana lagi, baru kemarin ke situ lagi gitu. Makanya mungkin ada yang saya lupa itu pos satunya ada di mana karena kan udah lama banget ya dari 2002 gitu. Cuman yang saya ingat dulu mungkin teman-teman yang pendaki juga waktu tahun 2002 mungkin ya, kalau saya salah mohon maaf ya. Itu mungkin itu juga sependapat sama saya. Tahun 2002 itu belum ada jembatan. Tapi kalau memang udah ada ya mohon maaf ya, karena waktu itu saya nggak ketemu atau mungkin saya pakai jalur yang berbeda, saya nggak tahu. Jalur situ. Itu dia cerita dari Empok Susi. Gimana? Kita bisa merinding bersama kan? Kita langsung ke sesi tanya jawab. Ini Pok, tadi kan Empok kayak ngerasa tuh tangannya ditarik. Iya, waktu di jalur. Ya, bukan ngerasa lagi ya. Emang bener ditarik. Mau jatuh gitu kan? Mau nyungsep ke semak. Itu Empok ngelihat yang narik. Perempuan. Oh. Baju putih. Orang? Ya, kalau dibilang orang bukan ya gitu, karena emang dia adanya di semak. Mukanya kelihatan gitu Pok. Rambut panjang. Sama nih kayak gini saya. Tarik. Sebelah saya. Tapi pas Empok pas udah ditarik gitu dia tahu udah sempat ngeliat ngilang aja gitu. Jadi kan saya jalan nih. Tiba-tiba aja itu spontan ditarik sama dia. Saya sempat noleh kan, sempat noleh gitu. Saya bilang astagfirullahaladzim sambil narik tangan saya nih, astagfirullahaladzim, karena astagfirullahaladzim tuh antara saya kaget ditarik sama saya kaget lihat sosoknya. Jadi betul astagfirullahaladzim sambil narik, saya mau jatuh ke kanan, hilang. Aku punya pertanyaan. Apa? Itu yang sekarang ngikutin taunya dari mana? Apa? Masih ada? Maksudnya ngikutin kan pernah dilihatin atau gimana? Ada. Terus itu emang nggak bakal bisa apa sih lepas gitu. Jadi gini, kenapa dia masih ada? Karena waktu turun dari Citambur kemarin, saya turun dari Citambur, itu kan saya collab seminggu. Di malam ke-7 itu, saya emang benar-benar kayak di ospek kok. Di ospek, jadi badan panas tuh turun dari Citambur tuh. Pulang dari Citambur, badan panas, meriang nggak berhenti-berhenti. Selama 1 minggu itu meriang, badan panas dingin, badan kayak kebakar. Sampai di malam ke-7, tuh di malam ke-seminggunya tuh malam ke-7, badan saya kebakar, berasanya nih panas banget. Saya bangun jam 2, saya duduk, itu sosok udah muterin saya. Kenapa saya bilang ada? Dia di depan saya. Yang hitam tinggi gede, gorila tadi, itu di depan saya ngebelakangin. Tapi itu benar-benar gorila gitu, apa cuma hanya karena dia orang, bentuknya orang, gede tinggi, tapi perawakannya kayak gorila, karena dia berbulu tebal. Apa nih Pok, pesan-pesan barangkali Empok kan ngalamin kejadian kayak gini ya, barangkali punya pesan buat kawan mistis yang mau ke Curug atau ke Gunung Gede. Ya, pesan buat teman-teman semua, terutama buat diri saya pribadi ya. Jaga etika adab kita dimanapun kita berada, karena dimana langit dipijak, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Etika, adab, tata krama, karena kita nggak tahu beda tempat, beda adat, beda istiadat juga.
Itu dia tadi cerita dari Mpok Susi. Untuk kawan mistis, ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Okay. Gua Rika, Susi. Kota Mistis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.